berbagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karantina itu cukup dengan tumbuhan, cukup hewan, cukup dengan manusia saja. Tapi sekarang kalau satu rumah sakit atau puskesmas atau sekolah yang terindikasi terjangkit satu virus yang persebarannya cepat, maka di karantina itu adalah dengan sekolahnya. Beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan. Paparkan undang-undang kekarantinaan di sidang. Ahli sebut Rizik melawan petugas. Kepolisian selaku pihak tergugat atau termohon menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Rizik Syihab Jumat 8 Januari 2021. Salah satu orang yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana Eva Ahjani Zulfa. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Eva berbicara mengenai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tak hanya itu, dia turut memaparkan pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menjerat Rizik dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sebabnya, kata-kata dalam pasal 93, setiap orang yang tak mematuhi karantinaan kesehatan, ini berarti bentuk melawan dan menantang petugas. Kalau dihubungi jadi lex generalis, kata dia di ruang sidang utama. Eva melanjutkan pasal 93 berisi tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan itu merupakan kondisi kekarantina di suatu wilayah yang mencakup darat maupun laut. Eva memaparkan kondisi kekarantina itu berkaitan dengan peraturan pemerintah daerah. Tak hanya itu, karantina kesehatan itu masuk dalam kategori PSBB dan pembatasan pergerakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Jadi ada keterkaitan undang-undang karantina dengan aturan daerah, dan soal jadi tindak pidana itu bisa berdiri sendiri. Bicara kedaruratan kesehatan, PSBB bagian dari kalau sudah ditetapkan gubernur, kita PSBB artinya dalam kondisi kedaruratan kesehatan. Begitulah jelasnya. Dia pun mengambil contoh saat mengikuti aksi unjuk rasa kehadirannya tidak mematuhi protokol kesehatan yang kemudian dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Contoh, saat saya ajak mahasiswa demo itu konteksnya membawa pasal 93 berkaitan dengan 216 dan kehadiran saya ketika demo tak pakai masker, saya melakukan tindak pidana, tak patuh prokes dan menyebabkan kedaruratan kesehatan, pungkas Eva. Sebelumnya, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan pihaknya akan menghadirkan 3 saksi ahli. Mereka yang nantinya akan memberikan keterangan adalah ahli pidana dan ahli bahasa. Kami sebagai termohon 1, 2, dan 3, kami akan hadirkan 3 dari ahli, kata Hengki kepada wartawan. Hengki melanjutkan, penyidik Polda Metro Jaya telah bekerja secara profesional dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan. Untuk itu, kepolisian menyatakan jika penetapan tersangka terhadap Rizik sesuai dengan aturan hukum yang ada. Terutama penyidik yang lakukan dalam hal penetapan tersangka, yang sudah dilakukan penahanan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, begitulah sambungnya. Pihak Polda Metro Jaya menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahjani Zulfa, dalam lanjutan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Muhammad Rizik Syihab Jumat 8 Januari 2021. Di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Eva berbicara soal pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Rizik Syihab dijerat pasal berlapis. Salah satunya adalah pasal 160 KUHP. Dalam konteks penghasutan, Eva mengatakan terdapat 2 pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah orang yang menghasut, sedangkan pihak kedua mereka yang tidak taat. Ada 2 pihak berbeda, ada yang menghasut dan tidak taat. Konteks menghasut ini jadi suatu tindak pidana tergantung kapan tindak pidana itu terjadi, kata Eva saat persidangan. Terkait pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi pejabat yang juga menjerat Rizik Syihab, Eva menyebut hal itu berkaitan dengan pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebab kata-kata dalam pasal 93 dikatakan, setiap orang yang tak mematuhi kekarantinaan kesehatan kepada petugas kekarantinaan. Ini berarti bentuk melawan dan menantang petugas, begitulah ujar dia.
Di sisi lain, ia mengatakan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan saat ini termasuk dalam kekarantinaan kesehatan. Bicara kedaruratan kesehatan, PSBB bagian darinya ketika sudah ditetapkan gubernur. Artinya kita dalam kondisi kedaruratan kesehatan, tutur Eva. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia dianggap melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta menghasut orang untuk datang ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya. Rizik Syihab kini masih mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Penetapan status tersangka kepada Habib Rizik Syihab nantinya sudah tepat dengan hukum yang berlaku. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki di sela-sela sidang pra-peradilan kasus penghasutan dan kerumunan HRS di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan, Jumat 8 Januari 2021. Hengki mengatakan bahwa Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Apa yang dilakukan oleh penyidik kami sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, begitulah paparnya. Dirinya mengaku bahwa proses hukum yang berjalan sudah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana yang kita rasakan, proses perkara yang sedang ada di sidang pra-peradilan ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah baku, begitulah ungkapnya. Menurutnya, jika saksi ahli sudah memaparkan bukti yang ada, tidak ada keraguan bahwa kasus ini bisa masuk ke ranah pidana. Dari saksi ahli sudah berkata seperti itu, jadi penyidik itu nantinya bisa menetapkan seorang tersangka berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana dengan ketentuan pasal 184 KUHP. Jelas dia. Hengki memaparkan bahwa dalam sidang hari ini dihadirkan 3 orang saksi ahli dari pihak kepolisian. Hari ini ada 2 ahli pidana dan 1 ahli bahasa yang akan hadir. Begitulah paparnya. Keluarga 6 laskar FPI mengundurkan diri jadi saksi. Polri, itu hak mereka. Barreskrim Polri memastikan tidak akan memanggil kembali keluarga 6 laskar FPI terkait insiden di Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jajadi mengatakan, pihaknya menghormati permintaan keluarga korban yang ingin mengundurkan diri menjadi saksi dalam kasus tersebut. Menurutnya, pengunduran diri seseorang sebagai saksi memang diperbolehkan secara hukum. Apalagi, kata dia, keluarga 6 laskar FPI merupakan salah satu pihak yang terkait dengan pelaku. Itu kan dijamin oleh hukum. Dalam pasal 168 KUHP kan jelas, seseorang yang mempunyai hubungan darah segaris, itu dia berhak untuk menolak memberikan keterangan. Dan itu hak mereka, kata Brigjen Andi saat dikonfirmasi pada Jumat 25 Desember 2020. Ia juga memastikan pihak kepolisian tak akan melakukan pemanggilan berikutnya kepada keluarga 6 laskar FPI. Sudah tidak, begitulah ujarnya. Diketahui penyidik Barreskrim Polri memang sempat menjadwalkan akan memeriksa 6 keluarga laskar FPI pada Senin 21 Desember 2020 kemarin. Namun mereka tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Diberitakan sebelumnya, keluarga korban 6 laskar FPI mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi, keluarga korban datang sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangan keluarga yakni untuk memberikan keterangan terkait meninggalnya 6 laskar FPI yang ditembak polisi dalam insiden di Tol Japek KM 50. Hadir menemani politis PKS Mardani Alisera, Ketua GNPF Yusuf Marta, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif, menantu Habib Rizik, Habib Hanif Alatas, dan tim pengacara Aziz Yanuar. Kami nanti akan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan penembakan 6 laskar, termasuk foto-foto dan beberapa kronologis yang terkait dengan kejadian tersebut, kata Ketua Badan Hukum FPI sekaligus pengacara keluarga korban Sugito Atmo, Prawiro saat ditemui di lokasi pada Senin 21 Desember 2020. Sugito menyebut keterangan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya soal insiden tersebut masih simpang siur. Kemarin dari pihak Polda Metro Jaya tentunya kerjasama dengan Mabes Polri sudah melakukan rekonstruksi. Tapi rekonstruksi itu hanya dihadiri oleh penyidik saja, tak ada yang netral, kata Sugito. Padahal dikatakan Sugito, polisi merupakan bagian dari insiden di Tol Japek tersebut. Maka itu, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Komnas HAM
terkait investigasi yang telah dilakukan selama ini. Tentunya kita akan cross-check dokumen yang ada dan keadaan yang ada terkait dengan kejadian tersebut. Kita nanti akan memaksimalkan dan berdiskusi dengan mereka. Begitulah pungkasnya.